Oleh sebab itu yang zaman dahulu Umar bin Khattab satu-satunya sahabat Nabi yang baju tambalannya paling banyak tuh Umar aja. Tambalannya tuh banyak, bertambal. Jadi khalifah bajunya bertambal. Kenapa? Saking memikirkan umat, saking memikirkan masyarakat. Kadang-kadang ketika beliau makan akan teringat dengan masyarakat. Masyarakat umatku makan apa jadi. Nah itu Umar bin Khattab, bayangkan. Nah yang punya pangkat dengan pangkat, yang punya harta dengan harta, apa yang bisa dimanfaatkan? Masjid perlu pembangunan, sumbang. Panti asuhan perlu bantuan, sumbang. Yatim piatu, sumbang. Apalagi? Nah jadi manfaat tuh banyak ya. Minimal kada menyakiti hati orang itu minimal kita senantiasa berbaik sangka kepada orang lain, walaupun kadang-kadang baik sangkanya salah. Tahu salah lah, tetap nilainya ibadah. Misalnya kita melihat orang ke masjid, rajinnya siapa tuh, orang mana, rajin jujur, ahli ibadah saja itu, sekalinya maling. Padahal kita menyangka dia tuh ahli ibadah, ujung-ujungnya maling. Kada bapak tetap mempunyai nilai pahala. Nah jadi tadi dua perkara ini ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita bisa, maka di situ ada hablum minallah, ada hablum minannas juga ada. Hablum minallahnya apa? Yakin dengan Allah. Karena dalam konsep hidup itu Allah tidak mesti mengabulkan keinginan kita, tapi Allah pasti memenuhi kebutuhan kita. Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita. Selesai. Zaman dahulu ada dikisahkan dalam sebuah kitab, ada seorang nelayan. Nelayan ini ahli ibadah. Pokoknya sebelum berangkat ke laut beribadah dulu. Cuma masalahnya setiap kali pergi ke laut, ikan yang didapat itu sedikit saja. Biasanya pelaut tuh kalau berangkat beramian, berombongan. Kadang-kadang masing-masing punya kapal, masing-masing punya perahu. Nah lalu rupanya setiap hari dapat ikan secukupnya aja. Kawan-kawan wah melimpah ya, melimpah. Cuma karena sidin orang baik, cuma karena sidin ini orangnya orang yang luar biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, terima. Tidak iri kepada orang lain, tidak dengki kepada orang lain. Ujar sidin, rezeki kawan banyak, rezekiku sedikit, apa yang ada aku syukuri. Rupanya lama kelamaan istrinya, bininya nih, ya kan kadang-kadang di rumah tangga tuh bini nang bisa. Jadi ujar si bini mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, pian ahli ibadah, tiap malam bertahajud, 5 waktu tidak pernah tertinggal, tapi penghasilan biasa-biasa aja. Tuh kawan-kawan pian hasilnya banyak banget. Coba pampian berdoa lawan Allah. Nah ini, coba pampian meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan pian meminta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sang suami karena hendak menyenangkan hati istri berdoa, ya Allah, untuk menyenangkan hati istri ulun, hati bini ulun, berilah hamba rezeki yang banyak ya Allah. Nah, tahajud. Besok berangkat kembali ke laut. Nah, rupanya mulai pagi ya, sampai jam 10-an belum dapat ikan. Dan dapat iwak lagi. Yang kawan banyak sudah dapat.
Ujar si kawan, maaflah kami berikan dahulu karena perahu kami penuh dengan ikan. Ya, ujar si Din juga ada bapak berikan nggak? Berikan. Kawan-kawan dapat ikan, dapat iwak banyaknya. Si Din jangankan banyak, satu aja belum. Akhirnya apa? Akhirnya sudah ya dah, tak tinggal Hidin sorangan tinggal. Nah rupanya sekitar jam 11 siang, di sekitar jam 11 siang, Hidin dapat ikan, dapat iwak seekor, tapi ganal. Ujar Hidin cukup aja sudah, biar dapat satu, biar dapat seekor, bawa balik sudah. Artinya sebagian bisa dimakan, sebagian bisa dijual. Yang penting zuhur kada tertinggal. Nah ini hebatnya orang, bayangkan boleh sampai di rumah hampir zuhur, kasihkan iwak lawan bini. Nah uja-uja laki kan anu aja nih ikan ini lah dibelah-belah aja, sebagian kita makan, sebagian dijual. Habis itu si laki tadi sembahyang, habis sembahyang rupanya mengantuk pian, mengantuk mata, lalu guring. Sedangkan si istri tadi membelah ikan, memotong-motong ikan. Ketika membelah ikan pertama kali, sang istri kaget luar biasa. Jurang Banjar takajud. Kenapa takajud? Di dalam perut ikan tuh ada berlian kayak ini. Berlian kayak di kanalnya. Bayangkan, jangan bini ini kalau dijual 7 turunan kada habis. Cuma hendak membangunkan laki kada nyaman. Kasihan si laki lagi istirahat, mulai subuh tulang ke laut, para johor hanya datang lihatakan. Nah rupanya si laki tadi, si suami tadi dalam tidurnya bermimpi masuk ke dalam surga. Habis masuk ke dalam surga, kemudian berbaring berabah, imbah berabah. Rupanya si laki tadi melihat ada keunikan, ada yang aneh. Rupanya ranjang di surga itu betiang 4, ada songkolnya. Nah jadi ada kisahnya enggak. Nah lalu rupanya di 4 tiang ini samuting kadeda songkolnya kadeda, 3 tiang ada semua berlian kayak ini. Lalu ujar si laki dalam mimpi tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kada sempurna? 3 tiang tempat tidur ada berliannya, 1 kadeda. Ya Allah, ikam kan tadi malam berdoa minta rezeki, makanya aku kasih tuh ikan yang kamu dapatkan itu di dalamnya ada berlian. Coba aja nanti kamu bangun tidur, tanya sama istrimu, tanya sama binimu, nah betulkah ada berlian? Oh ya Allah, dalam mimpi itu kalau ikam hendak mengambil berlian itu ambil aja, kata bapak. Tapi hari kiamat kayaknya songkolnya kan ada. Tapi bila ikam hendak di akhirat dalam surga ranjangnya penuh bagus, silakan buang kembali kalau ini. Bayangkan ya, sudah tabangun. Habis tabangun rupanya si laki tadi hendak memandiri bininya, berpikir dulu nyala laki itu kada kota salah kan binian kan mamainya benar. Mamainya akhirnya Pak badiam. Lalu ujar si laki, wahai istriku, adakah ikan menemukan di dalam perut ikan itu berlian kayak ini? Ujar bininya ada. Ujar bininya ini kalau kita jual 7 turunan kada habis. Badiam laki. Kemudian si suami, si laki tadi berkisah dalam mimpinya. Berkisah. Habis dikisahkan oleh lakinya, karena bininya nih baiklah. Ujar bininya, kalau kayak gitu kita kembalikan aja sudah ke laut, kata bapak. Kita terima aja hidup kita nengah ini. Yang penting ada aja yang dimakan,
ada aja masih duit, ada aja masih beras, kada perlu berlebihan baik, kada perlu berlebihan banyak, yang penting hari kiamat sempurna. Akhirnya dibuang, ya kan? Mun imam mau lah membuang lah. Imam kada mau hendak imam buang, bini imam, ya lah. Imam mungkin jadi imam di sini hebat, bang. Mau di rumah belum tentu. Sini mamanya bini lagi. Nah, inilah hidup itu, hidup tuh ya, makanya dunia bidana, dunia tuh dengan ini. Di dunia ini makin banyak ini makin nyaman. Ya, tapi itu bukan segala-galanya. Justru itu yang dipakai untuk menuju akhirat. Nah, itu yang pas. Nah, itu kisah tadi tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada lagi dulu, kita berkisahan aja. Ada seorang nelayan di kampung Pemangkih atau Pemangkih lah. Nah, tempat pondok pesantren Ibnu Amin Pemangkih, di situ ada nelayan. Nelayan itu maunjun. Rupanya ketika maunjun itu dapat ikan iwak pipih, tau pipih lah. Konal. Di saat itu rupanya Tuan Guru Haji Abdul Majid, tahu lah kan lah, nambah kubur di hilir masjid. Nah, tahu lah, ini kuburnya menyurangan aja kuburnya Tuan Guru Haji Abdul Majid. Nah, Tuan Guru Haji Abdul Majid itu Datuk Ulun lah. Nah, lalu melihat Tuan Guru Haji Abdul Majid turun ke sungai hendak berwudu, rupanya si nelayan tadi berpikir, aku asa hendak memberi sidin nah iwak nih. Nah, ini hebatnya orang zaman dahulu, tapi yang tidak dapat apa-apa, yang dicari Tuan Guru dulu. Nah, lalu habis itu bapak rakai nelayan hendak mau unjuk pipih. Rupanya ketika hendak mau unjuk, hendak mengasih nih tangan masing-masing kayak ini, rupanya pipih tadi meloncat. Bayangkan, belum serah terima meloncat sudah. Akhirnya nelayan tadi sedih. Kenapa sedih? Merasa berdosa lawan orang alim, lawan Tuan Guru, karena hendak mau unjuk sudah lepas. Apa ujar Tuan Guru Haji Abdul Majid? Sidin, wahai nelayan, ikan betajun nyalami iwak pipihnya menghadangi. Betajun nelayan tadi, bes betajun rupanya pipih itu sama menghadangi, minta diangkat kembali. Bayangkan, ikan bisa itu lah, hilang nyata iwaknya. Karena orang zaman dahulu tuh keyakinan tuh kuat, ya. Ini maaflah, keyakinan yang kayak ini yang kadang-kadang kita kada tahu, berat luar biasa. Makanya jolon kena keyakinan seperti inilah Tuan Guru Ki Haji Mukri kayak assalamualaikum pamangkih itu setiap berdoa kada pernah panjang. Doanya, ya Allah ulun tasarah pian aja, amin Sidin. Ayo, karena Sidin yakin uja Sidin kada mungkin rezeki tertukar. Amalan banyak, doa sedikit. Amun kita ini doa panjang benar, beribadah sedikit. Nah, ini kelemahan kita. Biar imam yang kada tanto ya banyak amalannya bang. Oh, kalau di kampung biar orang amaliyahnya panjang. Ulun aja nah subuh nih nah, wirid panjang. Bisnu baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, batahlil sampai isyraq Quran. Jumat habis sembahyang Jumat Fatihah 4,
imbah Fatihah 4 doa, imbah doa Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah doanya 2 kali, tambah 2 kali ilahilas. Kalau di sini bulikan gitu. Nah ya, ini bedanya. Pada kita bulikan ini. Nah ini, makanya orang-orang kampung itu lu lihatlah, hidup kada seberapa tapi kebahagiaan hati yang penting. Nah itu yang pertama. Kemudian lagi di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha, siapa yang di waktu pagi la yanwi zulma ala ahadin, berniat tidak ingin menyakiti orang lain, ghufira lahu ma jana, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pianna pagi-pagi bangun guring, bangun tidur, berniat di dalam hati, niatnya apa? Ya Allah, hari ini saya ulun tidak ingin menyakiti hati orang. Hari ini ulun tidak ingin menzalimi orang. Hari ini ulun tidak ingin menggibah orang. Nah, karena yang paling bahaya itu pian gibah. Itu paling bahaya. Ghibah itu menyambati orang, orangnya kadeda, dan yang disambat itu bujur. Misalnya imam babini 2, Sayyidin tolak uja jamaah, imam tuh bini 2, iya kah? Panjang kisah. Tapi imamnya kadeda. Andai kata ada imam tersinggung, uja imam hendak torote, jangan menyambat. Ini kisahnya lah, kisah. Nah, padahal yang dibicarakan jamaah itu bujur kada? Bujur. Memfitnah kada? Tapi hukumnya tetap ghibah. Ghibah. Maka ghibah ini ujian Nabi dalam kitab Hidayatus Salikin padahkan ghibah ini yang mengakibatkan di langit pertama malaikat kada menerima amalan kita. Bukan langit ke-7 lagi, langit pertama. Nah, dihampasnya malaikat. Bayangkan ghibah. Kebiasaan kita tuh duduk-duduk ghibah, ya lah. Melihat orang lain lewat, jadi bini anom gitu ya. Bujur tapi berdosa. Nah, makanya ini ujian Nabi, kata Nabi, barang siapa yang di waktu pagi berniat tidak ingin menzalimi orang lain, tidak ingin menyakiti orang lain, maka dosa-dosa yang dia perbuatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada berdosa, Allah ampuni dosa-dosanya. Niatnya kada hendak menyakiti orang, itu aja. Dan ada lagi Nabi mengatakan waman asbaha, siapa yang di waktu pagi yanwi berniat nusratal mazlum, hendak menolong orang. Pokoknya hari ini aku misalnya kalau orang sugih menolong dengan duitnya, kalau pejabat dengan urusannya. Artinya kada malambati urusan orang Pokoknya berniat hari ini hendak menolong orang, wa qada'i hajatil muslim, mengabulkan hajat orang. Hajat orang itu macam-macam orang besarwan kah datangi, datang itu bercepat lah, jam balambat. Ini datang balambat, makan banyaknya. Di kampung gitu, ya orangnya duduk di luar aja, pas nasi itu terus banyaknya, banyak di luar 3 piring mah kampung semua. Nah itu namanya jangan sampai acara hendak dimulai ujian tuan rumah mana imamnya ada, tukang pimpin tahlil ada. Nah ujung-ujungnya ya tuan rumah mantang-mantang kada ada duit tukang. Itu kita jangan. Pokoknya lah
nama adakan acara ini orang sugih kah orang miskin kah dekani jangan sampai berbeda atau berbeda lah maksud berbeda tuh ini nah bila rumah orang sugih la ilaha illallah la ilaha illallah 100 kali tapi bila sudah orang kada berduit la ilaha illallah la ilaha illallah 30 kaliannya habis ayo bayangkan. Nah ini jangan tuh membedakan. Mestinya di rumah orang miskin lagi berhemat kita supaya tuan rumah tuh semangat. Nah makanya maaflah orang zaman dahulu berbeda dengan zaman wahini. Zaman wahini bila hendak bertahlil makanannya kelihatan sudah kelihatan. Dan itu bisa mengurangi keikhlasan nama memimpin tahlil atau jamaah. Kelihatan, ya. Nah, orang zaman dahulu biarlah. Lu kada tahu pang di sini lah. Kalau di Banjar itu orang zaman dahulu bila bertahlil, ini makanan dikasihkan setelah selesai. Tapi setelah selesai itu pun nasinya tuh jumbo kayaknya tinggi, iwaknya kada kelihatan. Iwaknya di dalam, iwaknya di bawah. Kada kelihatan di bawah iwaknya. Jadi kalau basuruman itu terus aman aja ada kelihatan. Sudah selesai, habis semua, habis pencet tuan rumah silahkan makan. Baru dibuka. Kan iwaknya nasinya kayak gini. Iwaknya di dalam. Kalau wahini kan lain. Nah, lanjut. Pas kena paha, anak di hadapan seorang. Pas kena kepala, ya kawan. Nang kasihan tuh nang di sebelah sini. Dalam hatinya mestinya aku itu mentang-mentang aku. Enggak. Sudah dada, sayap, ya. Itu pengaruh juga ya. Dulu ada ulun guys. Dulu ulun ada biasanya biasa mahasiswa, ini KKN, maka bila memimpin tahlil itu ada yang ngasih kode di samping. Ini kan ini lalakian, ini bibinian lah. Ini ada anunya batasnya. Makanan tuh di tempat bibinian. Nah, jadi nang di batasnya melihat waknya apa. Jadi ngasih kode bila nang di sini aja. Ayam enggak. Berarti itu semangatnya. Allah. Bila nang di sini aja. Entalo nih. Lalu uyuh aja bacaan. Nah, ini jangan. Nah, itu jangan. Makanya pian ujuklah. ini paling jangan lawan kita. Makanya ulun di wadah ulun tuh tetangga bila mengadakan acara amplopnya kalau ngambil membeli kanan ambil aja jangan ulun terima ulun ambil yang tahlil panjangi supaya tuan rumah semangat artinya Pak tuan rumah itu bahagia menyobakan makanan bahagia karena bacaannya bagus bacaannya lawas. Nah jadi, ujian Nabi barang siapa yang di waktu pagi berniat ingin menolong orang lain, nolong hajat. Ini kadang-kadang ada kesalahan kita. Malam kena lah ke rumah bertahlil, insya Allah aja. Padahal kada hendak datang itu lain insya Allah. Insya Allah itu 99,9% datang. Cuma takdir aja yang menentukan boleh jadi kada. Karena dalam agama kita kada boleh berpasti. Cuma insya Allah itu 99,9% datang. Datang. Itu aku berlaku. Ini mungkin kasih. Kalau baik kan malaikat ulun ini bingung. Gurunya harus awak minuman 2 ya. Pun minumlah. Ya maaflah, pian kalau kita menolong orang, insya Allah Allah tolong juga. Ulun merasa tanggal 24 Agustus, ulun masuk rumah sakit, opname,
Maka opnamnya ini pian mah aja Pak, makan muntah, makan muntah, makan muntah. Masuk EGD, ulun hendak minta apa nih BPJS. Jadi diperiksanya semua, periksanya oleh perawat, diperiksa. Ujung-ujungnya apa? Uji perawat pertama pian dirapet dahulu, bilangnya non reaktif baru bawa ke atas. Bilangnya reaktif 14 hari isolasi. Yang kedua uji perawat mah tidak ada BPJS. Bayangkan ya, uji perawat mah kadeda BPJS. Pian bila nak dirawat sini, rawat di ruang sakura. Ya sudah, anak buah ulun tuh amuk sariknya, masa kadeda BPJS ya. Maka ampun pian kelas 1 aja, masa kadeda BPJS sama sekali. Uji perawat mah tidak ada BPJS. Sudah itu dalam hati ulun di sakura itu semalaman 4 juta pian. Sudah itu cuma kadeda dalam hati ulun boleh jadi yang si perawat tadi yang menuntun berucap itu Allah juga kan. Dah. Akhirnya dirawat hari Senin masuk pagi. Alhamdulillah siang jam 2 sudah mulai baikan, bagus sudah. Selasa uji dokternya hari ini pulang. Jadi 2 hari 1 malam. Bayar berapa bayarnya tuh? 4.800.000. Dah kata bapaknya, memang saya itu mau diapain lagi? Selasa bulik Selasa siang habis zuhur lah, bulikan dah jam-jam 1 jam 2 dengan. Dah hari Kamis pagi ulun dapat SMS-nya apa? Ujar SMS itu guru ujar. Pian membagikan kami semalam warisan. Alhamdulillah kami damai. Sebagai tanda ucapan terima kasih, bisalah minta nomor rekening pian. Dalam hati begayaan kan ini bujur kan. Ulun bagi nomor rekening. Kada sampai 5 menit tetet je masuk uang. Hati duit masuk. Berapa duitnya masuk? 15 juta masuk. Dalam hati sehat tahun ya. Maksudnya kayak ini nah, hidup itu jangan kalau memang sudah itu sudah jangan dilawan. Kalau kita melawan malah tambah pusing. Jalan ya sudah takdirnya mau kayak apa? Kayak ulun kan, aku sudah berusaha di rumah, ya kada sembuh, bawa rumah sakit, mengasihkan kartu, kada mau jual, sudah ya jalani. Nah itu namanya kita sudah usaha maksimal, tapi serahkan kepada Allah. Uji perawat bayar. Jadi ada jalan alhamdulillah yang 2 hari aja ulun nih tak langsung lunas Allah. Nah jadi barang siapa yang di waktu pagi berniat ingin menolong orang lain, kanat lahu kajri hajjatin mabrurah, dia mendapatkan pahala haji yang hajinya diterima. Jadi pun kalau nak berhaji gampang, setiap subuh berniat ya Allah hari ini ulun hendak membantu orang. Bila ada orang minta bantu, ulun bantu sesuai kemampuan ulun. Itu sudah dapat pahala berhaji, hajinya diterima. Kada banyak-banyak tuh. Nyaman lah. Tapi bila ada orang minta tolong, desa ditolong. Jangan berniat saja. Ya Allah, ulun hari ini menolong orang nah. Kalau ada orang minta bantu, ulun tolong. Pas datang kawan bisa berhutang aja. 100.000 deda duitnya ya. Nah ya betul. Berarti kada sesuai. Kalau memang duitnya kadeda, kada apa-apa. Kalau duitnya ada berdusta. Dusta. Nah itu. Kan nyamannya ya Allah hidup ini jalani aja, nikmati hidup ini. Hidup sekali aja dinikmati, disyukuri. Jangan bahiri lawan ampun orang lain. Baik sangka terus. Nyaman tepian hidup. Nah, lalu ada kisah.
Ada kisah kai-kai dengan nenek datang ke resepsi perkawinan orang. Nah, rupanya si kai tadi mana kuni si nenek, nek hendak makan apa? Ujar si nenek, soto aja supaya nyaman maunya. Diambilkan oleh kai soto. Minumnya apa, nek? Baju putih aja, ambilkan oleh si nenek. Buahnya hendak kan, nek? Ujar nenek, iya buah adalah apa semangka ada bapak. Rupanya ada orang memperhatikan. Nah, memperhatikan si nenek tadi makan, kai kada makan lagi. Kalau kita kan biasanya imbah ambilkan bini, kita mau ambil juga. Bini kita makan juga. Ini kada. Si nenek makan, minum, makan buah, si kai diam aja. Lalu ada kawan si kai bapak mendekat bapak, oh ya kawan, dah sehebat ikam lah ya. Sampai katoha setia bana lawan bini, baik bana lawan bini, mendahulukan bini. Ikam kadang makan bini ikam sudah makan semangkok dah, hebat ikam, laki-laki sejati. Dasar penyayangan ikam melawan bini. Ujar si kai tanya apa? Sayang tuh sayang kita lawan bini. Cinta tuh cinta hendak kayak kau makan ujar si kai. Cuma masalahnya gigi palsu ini memakai berhulu. Bapaknya gigi palsunya bergantian pakai. Nah Mas Ulun kan kayak gini. Walaupun orang itu salah, tetap mendapatkan pahala. Jadi wah ini pian anu aja bawa gembira hati. Nah, jangan melihat TV hari ini mati 5, aduh stres. Jadi dibawa senang gembira pian. Nah, kemudian lagi sampai jam berapa nih? Sedikit lagi, 12 menit lagi lah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nasi linnas." Ujar Nabi, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling bermanfaat. Nah, jadi bila hendak anu itu bermanfaat yang bermanfaat itu hebat. Kada usah genang sulit-sulit lah. Sulit kayak di masjid ini nah, misalnya kayak apa caranya, misalnya ada WC, kayak apa caranya baknya tuh diisi terus, jadi orang datang siap bak kami, jadi siap membasuh. Ini amalan wali-wali zaman dahulu tuh kayak itu. Wali-wali zaman dahulu tuh bila orang datang ke rumah